Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masfuro dengan NIM 032 dari kelas 4A. Sebelum kita ke inti pada video ini, yuk kita bahas dulu apa sih manfaat dari ice breaking itu. Ice breaking itu memiliki banyak manfaat, terutama buat para peserta didik. Mulai dari bisa mencairkan suasana, tidak menegangkan kepada siswa atau peserta didik sebelum memulai mata pelajaran, karena itu sangat membantu sebelum mereka menerima mata pelajaran agar lebih bisa menerima mata pelajaran, apalagi jika pelajaran yang kita ajarkan itu bukan jam pertama. Karena kalau sudah, apalagi di jam terakhir itu pastinya anak-anak sudah menerima pelajaran dari pagi sampai akhir. Nah, itu bisa membuat mereka jadi lelah, kurang konsentrasi, ataupun seperti kurang semangat dalam mendengarkan materi. Nah, ice breaking ini bisa sangat membantu buat kita sebagai calon guru untuk membantu siswa lebih semangat dalam mendengarkan materi kita, lebih mudah masuk. Karena kan melatih kefokusan, melatih suasana biar tidak bosan atau garing seperti itu, teman-teman. Nah, dan ice breaking suasana juga lebih santai. Yang dari tadi, apalagi kalau kita di jam terakhir kan pastinya sudah belajar. Nah, kita beri ice breaking itu kan lebih santai. Mereka akan lebih santai dan menyenangkan. Jadi peserta didik pun lebih fokus dan terlihat. Di video ini aku bakal tunjukin salah satu contoh ice breaking yang berjudul Ikuti Kapten dengan seru. Langsung saja kita ke langkah pertama pada ice breaking itu. Kita meminta gini, karena ice breakingnya ikuti kapten, jadi ada satu orang yang memimpin di depan, nah itu kita. Dan pendidik atau peserta itu menjadi audien. Nah, kita bisa meminta sebelum ice breaking dimulai, kita bisa meminta kepada teman-teman untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, setelah berdiri itu kita kan kita ya sebagai fasilitator. Fasilitator itu yang memimpin ice breaking ini. Nah, jadi kalau seandainya saya bilang, kapten bilang, di setiap kalimat yang ada kata kapten bilang, itu semua kalimatnya diikuti. Seperti kapten bilang duduk, nah itu diikutin. Tapi seandainya cuma bilang tidur, nah itu tidak usah diikuti karena itu adalah kata jebakan. Nah, contoh lagi ya, kapten bilang bangun. Nah, jadi bangun lagi, dari duduk tadi itu bangun lagi. Tapi kalau seandainya tidak ada kapten bilang, itu tidak usah diikuti karena itu hanya jebakan. Jadi kunci utamanya itu ada di kapten bilang, ada di kalimat kapten. Jadi harus didengarkan dan harus fokus pada apa yang diucapkan oleh saya. Nah, seandainya tuh ada yang salah nih, kan saya bilang duduk, pas ada yang tetap ikut duduk, kan itu tidak ada kalimat kapten bilang. Nah, itu kan salah. Itu bisa nanti kita pisahin. Jadi teman-teman yang salah itu kita pisahin dulu atau mungkin bisa disuruh maju. Nah, setelah maju itu, setelah semua ice breaking selesai dilaksanakan, udah dilaksanakan nih, yang salah itu nanti mungkin bisa menerima hukuman seperti mungkin bisa nyanyi di depan, nyanyi 5 menit atau apalah. Nah, seperti itu. Tujuan dari ice breaking ini itu bikin suasana jadi pecah serta ngakak, kayak seru-seruan aja sebelum memulai mata pelajaran. Nah, manfaatnya itu melatih konsentrasi tinggi dalam suasana yang tidak serius. Jadi kan tadi itu ada jebakan dan tidak ada jebakan. Nah, itu melatih kita sebelum memulai mata pelajaran itu agar lebih fokus mendengarkan kepada fasilitator yang sedang berbicara. Jadi kan kalau seandainya kita fokus, nah kita bakal gak salah nih dalam mengikuti instruksi dari fasilitator tadi.